Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Langgar An-Nur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, umur yang barokah, dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mendakwahkan Islam ila yaumil akhir. Hadirin sekalian, sebagaimana biasa kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sifat wudhu Rasul pada saat makan. Ya, jadi kalau kemarin membahas apa ya? Makanan. Cara makan. Nah, kita akan membahas tentang sifat wudhu Nabi ya pada saat makan. Kita langsung baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Babu ma jaa fi sifati wudhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda at-ta'ami. Bab yang membahas terkait dengan sifat wudhu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan. Nah, hadis yang pertama, haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyuba an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i faqurriba ilaihi ta'am. Ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar dari jamban ya, kemudian dihidangkan kepada beliau makanan. Jadi di dalam hadis yang pertama ini Rasulullah keluar dari buang air, ya tempat buang air. Jadi al-khala itu tempat buang air besar kah buang air kecil, itu sebutannya al-khala. Jadi begitu keluar dari sana, otomatis kan beliau dalam keadaan tidak berwudu itu.
Ya. Nah, pada saat Sidin keluar dari al-khala tadi, tempat buang air besar atau buang air kecil tadi, ya, maka kemudian disampaikan kepada beliau, faqalu, ya, para sahabat tadi bertanya, ala na'tika biwadu'in, apakah kami perlu, ya, menyediakan air wudhu? Apakah kami perlu menyediakan air wudhu untukmu? Gitu. Nah, ini kalimatnya adalah wadu, bukan wudhu. Bedanya, kalau wudhu itu adalah aktivitas berwudhu. Tetapi kalau wadu itu adalah alat yang digunakan untuk wudhu, yakni air. Jadi itu bedanya. Ya. Faqala, maka Rasulullah kemudian menjawab, innama umirtu bil wudu'i, sesungguhnya aku diperintahkan berwudu, maksudnya diperintahkan oleh Allah, idza qumtu ilas sholati, apabila aku akan melaksanakan sholat. Maka wudu dalam konteks ini itu adalah wudu yang sebagaimana kita lakukan sebelum sholat. Ya, bukan wudu dengan makna yang lain. Karena ada makna wudu, ya, dengan makna lughawi itu. Seperti sholat. Sholat itu makna bahasanya, makna lughawinya apa? Berdoa, kan? Tapi bukan berarti setiap doa itu dikatakan sebagai sholat. Karena makna syar'i dari sholat itu adalah aktivitas yang dimulai dari takbiratul ihram yang diiringi dengan niat dan diakhiri dengan salam. Nah, demikian juga dengan wudhu. Wudhu dalam maksud ini, gitu, dalam pembahasan ini. Karena di dalam kitab syarahnya, ini kalau saya buka sekalian, Imam Al-Baijuri di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, ini kitab Khasyiyah, itu mengatakan al-wudu di sini, wal muradu bil wudu'i ma yashmulu syar'i wal lughawi. Jadi wudu yang dimaksud di sini adalah wudu yang mencakup, ya, ma yashmulu syar'i wal lughawi, mencakup makna syar'i dan makna lughawi. Tapi dalam konteks makanan apa yang setelah disodorkan kemudian beliau mengatakan sesungguhnya aku diperintahkan berwudu itu apabila aku akan melaksanakan sholat, maksudnya ini adalah wudu seperti wudunya kita menjelang sholat, ya. Jadi bukan wudu dalam makna bahasa, karena kalau wudu dalam makna bahasa itu di dalam hadis itu pernah disebutkan oleh Rasul, ya. Misalnya ada hadis yang mengatakan di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, tawaddu'u mimma massatin nar, ya, berwudulah kalian setelah makan sesuatu yang dimasak dengan api. Nah, ini hadisnya sahih, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi tawaddu'u, berwudulah kalian di sini itu maksudnya adalah bukan wudu sebagaimana sholat, tapi wudu dalam makna bahasa. Yakni apa? Ya, disebutkan oleh ulama penjelasannya, arada bihi ghuslal aidi wal afwahi minaz zuhumah. Ya, yakni yang dimaksudkan wudu di sini adalah membersihkan atau membasuh tangan dan mulut agar terbebas dari bau. Nah, ini kalau wudu ini maknanya makna bahasa, bukan makna syar'i. Kalau makna syar'i ya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj ala Madhhabi Syafi'i itu, gitu. Ya, di sana dikatakan wudu itu adalah ismun li fi'lil ladzi huwa isti'malul ma'i fi a'dha'in muayyanatin ma'an niyah, ya. Jadi wudu adalah sebutan untuk menunjukkan perbuatan yang ia menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu dan disertai dengan niat. Nah, itu
Ya, seperti yang kita lakukan itu. Nah, gitu. Sehingga ketika Rasulullah ditawari makanan, ya, kemudian ditanyakan kepada beliau, apakah kami perlu, ya, menyediakan air wudhu untuk engkau ya Rasul? Maka jawaban Rasulullah, sesungguhnya aku ini diperintahkan berwudhu ketika hendak sholat. Rasulullah tidak mengatakan bukan, tapi jawabannya itu. Artinya ya nggak ada larangan kalau misalnya mau wudhu itu kan, gitu. Karena nanti ada hadis yang lain yang menyebutkan ada fadilah wudhu sebelum dan setelah makan. Wallahu alam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinarin an Sa'id bin al-Khuwairits an Ibni Abbasin qala, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin al-Khuwairits, dari Ibnu Abbas. Ya, ini yang meriwayatkan adalah Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari buang air. Ya, fa'utiya bitu'amin, kemudian disiapkan untuk beliau makanan. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau, yakni kepada Rasul, ala tawaddau, apakah pian kada berwudu kah, misalnya gitu bahasanya. Ala tawaddau, apakah pian kada berwudu setelah keluar dari apa tadi? Buang air tadi. Tentu ya dari jambannya. Gitu. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, a'usolli fa'atawaddau. Ya. Bila aku hendak sholat, barulah aku berwudu. Nah, ini sama dengan tadi. Berarti wudu yang dimaksudkan di sini adalah wudu sebagaimana wudunya kita hendak sholat. Dan wudunya kita hendak sholat itu termasuk bagian dari syarat. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, nggak bisa itu dikatakan pekerjaan itu diakui. Gitu. Dan wudu ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalilnya itu langsung Al-Quran. Dalilnya itu langsung Al-Quran. Gitu. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholat, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Faghsilu artinya cuci. Ya, bukan cuma diepek-epek. Apa diepek-epek itu? Nggak bisa itu, nggak boleh, nggak bisa dikatakan mencuci kalau cuma cepek-cepek begitu. Jadi kalau yang namanya mencuci ya diusap. Dan harus ada air yang mengalir. Itu faghsilu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sama kalimatnya. Wawunya wawu atof. Wa aydiyakum berarti tangan juga dicuci. Ilal marafiq, sampai siku. Jadi dicuci. Kalau dalam fikih 3 kali ya. Ini kan ayatnya ya dalam bentuk global gitu. Tapi nanti rinciannya dicontohkan oleh Rasulullah dalam perbuatan beliau. Nah, kemudian wamsahu biru'usikum. Wah, imsah itu adalah ngusap, bukan seperti faghsilu tadi. Ya, kalau faghsilu itu cuci. Tapi kalau wamsahu biru'usikum, maka usap ya kepala kalian. Jadi bukan nyiprati rambut, tapi ngusap kepala. Makanya yang utama, yang lebih utama itu ya diusap, bukan cuma di kuil-kuil gitu. Meskipun ya sah menurut mazhab Syafi'iyah, tapi lebih utama karena perintahnya diusap ya diusap. Gitu. Kemudian wa arjulakum, kembali ya dinasab wa arjulakum
ya ilal ka'bain, dan cuci lagi wa arjulakum, dan cuci lagi kaki kalian, ya kedua kaki kalian. Jadi kaki itu juga dicuci, ya dicuci. Loh, kok di sini nggak ada telinga gitu? Ya telinga itu nanti masuk kepada sunnah, ya. Jadi ini dalil global, ya dalil utama tentang perintah berwudu. Sehingga kalau dikatakan oleh Allah, wahai orang-orang idza qumtum ilas shalah, ya jika kalian hendak melaksanakan sholat, maka tadi ritual tadi yang dilaksanakan. Jika ini tidak dilakukan, maka sholatnya nggak sah. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Karena Rasulullah pernah bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Ya, Allah tidak menerima sholat tanpa didahului dengan bersuci, yakni berwudu. Jadi ya percuma kalau misalnya sholat tapi kada berwudu. Sehingga wudu ini penting. Ya, jadi makna hadis ini adalah bahwa Rasulullah itu seolah-olah memberikan contoh kepada kita, kada wajib orang hendak makan itu didahului dengan wudu, meskipun dia batal, meskipun dia habis buang air besar atau buang air kecil. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan lagi karena kita akan bahas dua bab ini. Tiga hadis saja ini yang sifat wudunya Rasul menjelang dan setelah sholat, menjelang dan setelah makan. Hadis berikutnya, hadis ketiga, haddatsana Yahya bin Musa, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Qais bin Rabi, ya, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani, an Qais bin Ar-Rabi, an Abi Hashim, an Zadan, an Salman qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Qais bin Ar-Rabi, demikian juga telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ya, telah menceritakan kepada kami Abdul Karim Al-Jurjani dari Qais bin Ar-Rabi, dari Abi Hashim, dari Zadan, dari Salman Al-Farisi, di mana Salman Al-Farisi mengatakan qara'tu fit Taurah, ya, aku telah membaca kitab Taurat. Salman Al-Farisi ini, hadirin sekalian, ini adalah sahabat Nabi yang sangat penasaran dengan kebenaran. Artinya beliau itu pencari kebenaran. Beliau ini sebenarnya anak seorang Majusi. Ayahnya itu penjaga api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Ya, tungkunya itu kayak apa tetap apinya itu tetap menyala, itu yang menjaga itu adalah abahnya Salman ini. Tapi Salman itu gundah, masa ini kok disembah gitu. Akhirnya mencari kebenaran, ya. Yang pertama dia belajar, kemudian mencari guru seorang Yahudi. Nyata dia nggak puas. Ini sudah ada dalam hati kecilnya itu sudah ada penyimpangan ini. Artinya beliau itu ya mengkaji, membaca dan juga menelaah kitab Taurat karena belajar kepada orang Yahudi. Lalu kemudian nggak puas, cari guru orang Nasrani, mengkaji, mempelajari kitab Injil pada saat itu, sampai kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah itu. Yang di dalam hadis yang lalu kan sampai pembuktian, dikasih makanan. Rasulullah ditanyakan, ulun kasih pian sodakoh. Oh, nggak ada jar nabi, kan ada para nabi kada menerima sodakoh. Yang diterima akhirnya apa? Hadiah gitu. Kalau hadiah akhirnya diterima, oh berarti nabi. Ya, sampai kemudian beliau itu ingin membuktikan betul ini nabi adalah ketika beliau itu orang Jawa bilang gerayangi toh atau khotamun nubuwah, tanda kenabian yang berada di mana? Punggung sebelah tengah tapi agak ke kiri, yakni kata Imam Al-Baijuri lurus dengan jantung. Kata Imam Baijuri, kita kan ikut aja apa yang beliau
sampaikan. Jadi sampai beliau memberanikan diri, oh ini berarti Nabi, yakin. Nah, karena beliau pernah punya riwayat mempelajari kitab Taurat, maka beliau bercerita, qara'tu fit Taurat, aku pernah membaca kitab Taurat, anna barokatat ta'ami al-wudu'u ba'dahu, bahwasannya berkah makanan itu karena berwudu setelahnya. Jadi menurut kitab Taurat yang pernah dibaca oleh Salman itu, orang yang makan kemudian setelah itu berwudu, berarti berwudu itu tidak hanya diperintahkan kepada kaum muslimin. Berarti sebelum kaum muslimin itu, yakni agama-agama samawi terdahulu, itu juga diperintahkan berwudu. Gitu. Buktinya beliau menyampaikan itu. Jadi orang makan kemudian berwudu, ternyata di dalam keterangan yang disampaikan oleh Salman itu orang seperti itu mendapatkan keberkahan. Ya, fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu aku sampaikan kepada Nabi. Jadi beliau menceritakan orang yang makan menurut kitab Taurat itu adalah dia akan mendapatkan barokah setelah makan dia berwudu. Maka bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya Nabi? Ya, dikatakan di sini wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Maka kemudian aku mengkabarkan kepada beliau, pada Nabi, apa yang pernah aku baca di dalam kitab Taurat. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian bersabda, barakatut ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Keberkahan makanan itu oleh karena berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Lengkap. Jadi kalau ujar Nabi, ya, barokahnya makan itu justru bukan hanya orang setelah makan kemudian berwudu, ya, tetapi sebelum makan dan setelah makan itu kok kemudian diawali dan diakhiri dengan wudu, itu jadi barokah. Makanya Rasulullah tidak mengatakan apakah engkau kada berwudu ya Rasul setelah dari jamban. Beliau tidak mengatakan lah, tapi beliau memberikan jawaban lain gitu. Ya. Jadi aku ini diperintahkan berwudu kalau aku hendak melaksanakan sholat. Artinya ya nggak ada larangan kalau misalnya wudu. Buktinya di dalam kitab Taurat disebutkan begitu, Rasulullah malah menambahkan bukan hanya setelah makan kemudian berwudu, tapi sebelum makan berwudu juga mendapatkan keberkahan. Dan ketika kita makan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita cari itu kan berkah. Ya, berkah gitu. Jadi bukan hanya sekedar makan gitu. Ya, tapi keberkahan. Makanya doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, berkahilah ma razaqtana, apa yang telah Engkau karuniakan berupa rezeki kepada kami. Ya. Kemudian apa? Fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Ini sebenarnya hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Tetapi mengamalkan hadis dhaif itu menurut para ulama, kalau itu terkait dengan fadilatul amal itu enggak apa-apa. Asal kadang meyakini secara pasti. Ini catatannya. Asal kadang meyakini secara pasti bahwa itu diucapkan oleh Rasul. Ya. Jadi anggap aja itu doa. Dan nggak ada salahnya kan, doanya isinya baik gitu. Cuma itu saja, ketika ada hadis dhaif dan hadis dhaif itu tidak kaitannya dengan akidah, kaitannya hanya dengan seputar fadilatul amal, keutamaan amal, maka itu tidak apa-apa mengamalkannya. Insya Allah tetap dapat pahala. Ya, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk bab sifat wudu Rasul ketika makan. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kalau mau wudu ya silakan. Itu lebih utama. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Masih banyak kan? Ada. Babu qala al-musannifu rahimahullahu taala, babu ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas terkait dengan perkataan Rasul, yakni doa. Maksudnya di sini qabla ta'ami wa ba'dama yafruhu minhu, ya, sebelum dan setelah
makan. Nah, ini doanya. Tadi sudah saya sebutkan. Hadis yang pertama, haddatsana Qutaibah haddatsana Ibnu Lahi'ah an Yazid bin Abi Habibin an Rashid bin Jandalin al-Yafi'i an Habib bin Ausin an Abi Ayyuba al-Ansariyah. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abi Habib dari Rashid bin Jandal al-Yafi'i, bukan al-Safi'i, al-Yafi'i, ya, dari Habib bin Aus, ya, Habib bin Aus ini orang Madinah, orang Ansor, ya, an Abi Ayyuba al-Ansori, dari Abu Ayyub al-Ansori. Ya, sebelum ulun lanjutkan, ini perlu sedikit ulun kupas tentang Abu Ayyub al-Ansori. Siapa Abu Ayyub al-Ansori ini? Seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Dan beliau ini adalah termasuk salah seorang di antara 73 laki-laki yang membaiat Rasul di Jabal Aqabah. Hadirin sekalian, Rasulullah itu diakui sebagai kepala negara itu karena sebelumnya beliau dibaiat. Baiat itu apa? Baiat itu sumpah setia dari rakyat kepada pemimpinnya. Itu makna syar'inya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Madinah. Waktu itu belum namanya Madinah, namanya Yathrib. Dari orang Madinah ini jumlahnya ada 75 orang. Ya, dari 75 orang ini 2 diantaranya adalah perempuan. Ya, 73 laki-laki. Nah, salah seorang laki-laki ini adalah Abu Ayyub al-Ansori ini. Dan beliau ini termasuk orang yang beruntung, hadirin sekalian. Karena ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, rumah yang pertama kali yang disinggahi oleh Rasul itu adalah rumahnya Abu Ayyub al-Ansori sebelum Masjid Nabawi itu dibangun, ya, dan juga bilik yang dijadikan sebagai rumah Nabi itu jadi. Jadi beliau luar biasa merasa sangat beruntung, gitu. Ya, karena apa? Semua orang berpikir pada saat itu mudahan rumah ulun yang disinggahi Nabi, mudahan rumah ulun yang dijadikan tempat guringnya Nabi. Karena Madinah itu, hadirin sekalian, sebenarnya itu bukanlah kota yang luar biasa sebelumnya, nggak dikenal, kampung aja. Gara-gara Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, akhirnya itu dikenal kota itu. Sampai-sampai itu kota itu seolah-olah dikasihkan Nabi. Ya sudah, ini kota pian Nabi. Sehingga yang namanya dulu itu Yathrib diganti dengan Madinah. Madinatul Rasul, maksudnya itu kotanya Rasulullah. Jadi miliknya Rasul. Sehingga Rasulullah di situ tuh sebenarnya itu, ya, kalau orang Jawa itu yang bau rekso gitu. Yang punya, yang memiliki itu. Ya. Nah, Abu Ayyub al-Ansori, hadirin sekalian, ini adalah sahabat yang luar biasa. Selama hidupnya habis untuk aktivitas perang, ya, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, beliau ikut semua. Bahkan, ya, menurut keterangan di dalam kitab Al-Mawahib ini, beliau itu sampai kemudian menginisiasi untuk melakukan futuhat ke Konstantinopel. Itu gara-gara apa? Gara-gara hadis Nabi. Ya. Yang mana Nabi mengatakan bahwa fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais dalikal jais, ya. Jadi sesungguhnya kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan, akan difutuhat oleh kaum muslimin, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pasukan yang melakukan futuhat terhadap kota itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut dalam penyerangan kota itu. Gara-gara hadis ini, beliau itu sangat bersemangat. Sehingga apa? Ketika ada ekspedisi, ya, pengiriman pasukan untuk melakukan futuhat Konstantinopel yang sekarang namanya Turki, itu beliau itu ikut walaupun sebenarnya sudah sepuh, ya. Dan ternyata dalam perjalanan, ya, melakukan proses penyebaran Islam itu ternyata beliau sakit, ya. Dan kemudian beliau berpesan, yang dipesani waktu itu adalah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, khalifah setelah Muawiyah, ya.
Ini luar biasa. Kalau misalnya aku meninggal, maka tempatkan makamku itu di ujung pasukan kaum muslimin ketika melakukan penyerangan ke kota Konstantinopel. Ya, maka ya sejauh kekuatan kaum muslimin pada saat itu melakukan perjalanan, disitulah Abu Ayyub Al-Ayyubi akhirnya Abu Ayyub Al-Ansori itu dimakamkan. Dan betapa beliau itu kalau kita perhatikan hadirin sekalian, itu betapa legowonya gitu. Karena kalau sejarahnya Abu Ayyub Al-Ansori ini itu pada saat pertikaian antara Ali dan Muawiyah, beliau itu berpihak pada Ali. Tapi anehnya ketika Muawiyah memimpin menjadi khalifah dan menyuruh Yazid bin Muawiyah untuk memimpin pasukan, di dalamnya itu ada Abu Ayyub Al-Ansori. Artinya meskipun kada senang dengan pemimpinnya, tapi beliau itu mau ya diperintahkan oleh khalifahnya. Karena memang perintah khalifah itu adalah bagian dari perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya apa? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Dan itu dilaksanakan. Gitu. Nah, oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini. Nah, di mana beliau itu mengatakan kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya, pada suatu ketika atau pada suatu hari kami berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqarraba ta'aman, maka beliau menyuguhkan makanan. Falam aro ta'aman kana a'zama barakatan ya minhu, maka aku tidak mengetahui makanan yang paling besar barokahnya ya awalama akalna, saat kami memulai makan, wala aqalla barakatan fi akhirih, dan juga tidak sedikit barokahnya pada akhir makan. Fakulna, lalu kami di sini itu maksudnya Abu Ayyub itu kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa hadza, bagaimana ini bisa terjadi? Artinya seluruh makanan itu barokah. Ya. Jadi sampai itu tidak mengetahui ini kok nggak habis-habis, makanan ini kok nggak habis-habis, kok banyak, kok mengenyangkan gitu. Padahal makanan itu sebenarnya itu ya terbatas. Tapi kok kayaknya itu kok walaupun terbatas kok mengenyangkan. Saking apa? Barokahnya. Ya. Jadi sampai beliau bertanya kepada Rasul, "Fakaifa hadza?" Ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Qala, maka Rasulullah kemudian bersabda, "Inna dzakarna ismallahi hina akalna." Sesungguhnya kami membaca bismillah, ya, membaca nama Allah, asma Allah ketika kami makan. Summa qa'ada man akala walam yusammillaha ta'ala. Ya, kemudian duduklah seseorang yang makan ya tanpa menyebut nama Allah. Jadi awalnya itu Rasulullah makan bersama Abu Ayyub Al-Ansori ya, dan makanan itu barokah sekali. Tiba-tiba dan kemudian Rasulullah bertanya, ini kenapa makanan ini barokah? Nah, tiba-tiba itu ada orang yang nyelonong gitu masuk, kayaknya orang Badui. Orang dari kampung itu. Ada orang makan langsung nyelonong ikut nimbrung makan di situ. Fa'akala ma'ahu syaiton. Maka makannya disertai dengan setan. Jadi setelah orang itu masuk ya, ternyata orang itu nggak baca bismillah, nggak baca asma Allah yakni bismillah, maka kemudian setan mengikuti. Jadi Rasulullah penjelasannya seperti itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terkait dengan ini, di dalam kitab Al-Mawahib itu disebutkan bahwa ya memang disunahkan sebelum makan itu membaca bismillah. Itu meskipun ya bismillah yang dimaksud itu bukan berarti cuma bismillah saja. Ya, karena kan ada orang yang mengatakan kalau makan itu ya sunnahnya membaca bismillah, kada usah ditambahi dengan kalimat yang lain. Ya karena
Ngelencernya cuma sampai di situ, gitu. Tahu ngelencer lah dia. Ya. Ngopi, belajarnya cuma sampai di situ, ya. Padahal ada keterangan yang lain gitu. Di dalam kitab Khasyah Al-Baijuri ini dikatakan, ya, bagaimana kalau kemudian orang itu menambahi dengan Ar-Rahmanir Rahim, ya, ya, maka menurut keterangan beliau, wa amma ziyadatur Rahmanir Rahim, adapun ketika ada orang yang menambah, ya, kalimat Ar-Rahmanir Rahim, ya, fahiya akmalu, ya, fahiya akmalu, maka itu lebih sempurna. Ini kama qalahu Al-Ghazali wan Nawawi wa ghairihima. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghazali dan An-Nawawi, ya. Jadi menambah Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bukan hanya bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim menurut penjelasan Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baijuri, maka itu lebih sempurna. Ya. Apalagi ditambah tadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Lebih utama lagi, ya. Yang penting apa hadirin sekalian? Yang penting itu kita niatkan itu memang menyebut asma Allah, mengagungkan Allah. Dan ini juga berlaku pada orang yang junub. Ya, pada orang yang junub. Orang junub itu gak hanya laki-laki ya, binian itu juga. Binian pada saat haid itu bolehkah membaca bismillah pada saat makan? Boleh. Loh, bukannya bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah gitu. Baca Al-Qur'an ketika junub kan nggak boleh. Jawabannya boleh. Asalkan kadar diniatkan baca Al-Quran. Ya kalau misalnya makan Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh itu. Ya, karena apa? Itu niatnya baca Al-Quran dan itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini perlu dirupiah. Jadi, tapi kalau diniatkan itu doa, Bismillahirrahmanirrahim itu doa, maka dibolehkan. Jadi penjelasan ulama seperti itu. Nyaman kalau kita itu mau umpati ulama, Pak. Kalau kadang mau umpati ulama atau ulamanya itu separuh-separuh belajarnya ya kayak gitu. Jadi kita umpati yang sudah jelas saja. Menurut Al-Ghazali dan An-Nawawi menambahi Ar-Rahmanir Rahim itu lebih sempurna. Ya, apalagi kemudian ditambah dengan ada tambahan yang menunjukkan keinginan kita diberkahi oleh Allah SWT pada makanan kita, pada diri kita, dan dijauhkan kita dari api neraka. Kemudian satu lagi mungkin ya. Hadis berikutnya, haddatsana Yahya bin Musa, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hishamun ad-Dastu'i an Budailin an al-Uqaili an Abdullah bin Ubaid bin Umair an Ummi Kulthum an Aisyah qalat, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Hisham ad-Dastu'i dari Budail al-Uqaili dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Ummu Kulthum dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallahu ta'ala ala ta'amihi, ya, apabila salah seorang dari kalian makan namun lupa menyebut asma Allah atas makanan tersebut, maka hendaklah membaca falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya, membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau ada kita ya makan ternyata lupa kadang mengawali dengan bismillah, boleh di tengah-tengah makan atau mungkin hampir makan habis itu membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jangan awaluhu ya, awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah yang awal dan yang akhir. Kemudian haddatsana Abdullah bin As-Sobah Al-Hashimi Al-Basri, haddatsana Abdul A'la
an Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi an Umar ibni Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah. Bahwasanya beliau Umar bin Abi Salamah ini ya berkunjung menemui Rasulullah di rumahnya, dan di rumahnya tadi ada makanan. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, ud'nu ya bunayya fasimmillaha ta'ala, wahai anakku kesini, ya kesini mendekat, sebutlah nama Allah Ta'ala, ya maksudnya adalah membaca bismillah. Jadi anak ini hanya kecil ini Umar bin Abi Salamah ini, ya jadi dia berkunjung. Jadi ini termasuk sahabat sighoru sahabat. Kemarin ulun sampaikan apa sighoru sahabat itu? Sahabat yang masih anak-anak ketika bertemu Rasulullah. Kalau kita sebut itu namanya junior lah. Jadi ada sahabat senior, ada sahabat junior. Ini termasuk sahabat yang junior karena pada saat bertemu dengan Rasul beliau masih halus. Makanya dikatakan ya bunayya, disebut ya bunayya, ya anakku. Kemudian pada saat masuk disuruh makan dan disuruh membaca bismillah. Ya, sebelumnya itu wakul biyaminika, ya, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, ya, dan makanlah dengan apa yang dekat padamu. Nah, ini penting. Jadi ada 3 poin di sini. Pertama, kita diperintahkan makan ya dengan mengawali membaca bismillah. Yang kedua, makan dengan menggunakan tangan kanan. Dan kalau misalnya ada makanan yang jumlahnya itu banyak, ambil yang paling parah. Ya, kalau jauh kayak gini kan kasihan orang. Kayaknya kemroko namanya. Kemaruk kata orang Jawa itu. Ya, jadi ambil yang paling dekat. Ini mengajarkan kepada kita adab. Ya, apalagi adab di depan Rasul, di depan orang tua yang sekaligus utusan Allah. Jadi diajari mulai kecil sahabat itu bagaimana sopan santun kepada Rasul. Gitu. Luar biasa. Ya. Sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalaunya kita ya umpat saruan. Ya, umpat saruan. Kemudian atau mungkin selamatan yang di rumah lah gitu. Itu kan kadang-kadang banyak makanan tuh. Ya. Maka ambil yang paling parah aja. Meskipun kita ingin ya sana kok ada sate gitu. Kita katuju benar, tapi kita tahan. Karena apa? Ada larangan Rasul. Ya, wakul mimma yalika. Jadi ambil dari makanan yang paling dekat. Nah, ini berlaku pada makanan. Ada hadis yang lain mengatakan Rasul kadang-kadang itu bertanya, mana ini buah gitu. Mana ini buah? Nah, buah, saus, nah itu kada apa-apa. Misalnya nih, kita kan sering makan soto. Ya, soto itu ada apa? Ada tambahannya. Kalau kecap, apa lagi? Sambal. Kada apa-apa kita bertakun, mana ini sambalnya? Mana ini kecapnya? Kada apa-apa. Karena Rasul juga pernah bertanya, mana ini sausnya? Masak makanan ini aja. Ini kasarannya apa lah? Ya, secara bahasa Arabnya kada kayak itu. Bahasa kita aja ini, gitu. Termasuk buah. Ulun bertakun mana ini buahnya gitu. Mungkin dalam konteks ini adalah acar. Kemana ini acarnya nih gitu. Nah, itu kada apa-apa. Jadi sunnah Rasul ya kita diperintahkan mengambil makanan yang paling parah aja. Ya, kalau kayak itu tahu-tahu sendirilah tuan rumah. Ya, misalnya ada guru, ya jangan dibiarkan guru itu mengambil yang jauh-jauh. Siapakan. Nah, ya, siapakan. Karena ya tentu memuliakan tamu itu adalah termasuk keutamaan. Cukup ya. Sebenarnya masih ada hadis yang lain ya yang perlu dibahas di sini. Mungkin di lain kesempatan insya Allah kita akan membahas ya. Tapi insya Allah dalam pembahasan ini ya kita tergambar hadirin sekalian bahwa syariah Islam itu adalah
aturan yang paling sempurna, ya, yang mengatur manusia dari mulai bangun guring sampai guring lagi, itu ada semuanya, gitu. Sehingga ketika Allah katakan di dalam surat Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu adalah karena Islam itu mengajarkan kepada manusia ketika melakukan perbuatan itu terikat, ya, dan terikat dengan Islam itu adalah terikat dengan kesempurnaan itu sendiri, ya. Sehingga itu bisa dikatakan ayat SK langit lah, al-yauma akmaltu, pada hari ini kata Allah telah aku sempurnakan lakum dinakum, ya, bagimu agama kamu, wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmat, wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, wa raditu lakumul islam madina, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Sehingga rugi benar, ya, kalau orang misalnya di zaman kita ini belum beragama Islam. Karena apa? Ya karena kalau kita apa ngarannya itu kada beragama Islam itu ya rugi, ya rugi. Makanya ya termasuk orang yang sudah ngaku Islam tapi kada melaksanakan syariah Islam, rugi benar itu, rugi umur. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kena pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam surat Yasin itu yang sering kita baca itu, ya kan? Kita perlu ingat itu bahwa setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Entah itu terlihat orang atau tersembunyi dari keramaian orang. Karena Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sungguhnya kami akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah kami matikan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Wa atharuhum, dan juga mencatat asar bekas dari amal yang kita lakukan. Apakah itu baik ataukah buruk, pasti ada pengaruhnya, gitu. Jadi kalau pian umpat hadir dalam pengajian kayak ini, mengajak orang lah, ya. Ada pengajian bagus nah, ya. Itu Gus Billy nang mengisi itu hari malam apa? Malam Selasa habis maghrib, wah nyaman banget. Ada orang hadir ke sini yang dapat pahala. Nah itu, ya. Termasuk ini Mas Andi nih, rekamannya kayaknya misalnya disebarluaskan, wah itu pahala itu. Wa atharuhum. Jadi setiap amal yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah, dan hisab itu akan diterima, ya, amal itu dikatakan sebagai amal soleh manakala amal itu terikat dengan hukum-hukum Islam. Maka kita berharap kepada Allah. Jika kemudian kita itu berharap mati dalam keadaan husnul khotimah, jika kita berharap mati dalam keadaan masih beriman, maka kita juga berharap bahwa amal yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, sehingga insya Allah hisabnya lebih ringan. Demikian barangkali yang Al-Fakir bisa sampaikan. Salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.